Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep, jenis-jenis, dan pengubah pecahan. Pembahasan hari ini kita akan membahas konsep pecahan, jenis-jenis pecahan, dan mengubah pecahan. Yang pertama, kita masuk ke konsep pecahan terlebih dahulu ya. Di sini Ibu memiliki ilustrasi. Kita memiliki satu buah pizza. Satu buah pizza itu kita bagi menjadi 6 slice. Nah, terlihat di gambar yang ada. Nih, terdapat 6 slice ya adik-adik sekalian. Kemudian, ilustrasinya kita ambil. Kita ambil satu untuk memakan. Nah, yang satu yang dimakan itu 1/6 bagian, begitu ya pecahannya. Untuk 1/6, untuk satu yang di atas itu disebut pembilang, yang di bawah yang 6 itu disebut penyebut. Nah, untuk lebih mudahnya, satu itu untuk beberapa bagian benda yang dipotong tadi, itu disebut pembilang. Sedangkan penyebut, jumlah seluruh bagian benda yang utuh, nah yaitu 6. Kan pizza tadi dibagi oleh 6 bagian, jadi itu disebut dengan penyebut jumlah keseluruhan dari slice tersebut. Kemudian Ibu lagi mempunyai ilustrasi. Ibu mempunyai satu buah anggota keluarga yang terdiri dari dua orang orang tua dan 3 anak-anak. Nah, jumlah dalam satu keluarga ini kan mempunyai 5 anggota, 2 orang tua dan 3 anak-anak. Di sini Ibu memiliki 2 pecahan. Untuk orang tua itu 2 orang tuanya. Jadi 2 di atas untuk pembilang dan 5 itu penyebut jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Nah, untuk seluruh anggotanya kan ada 5. Jadi penyebutnya adalah 5. Jadi untuk pecahan orang tua adalah 2/5. Nah, begitu ya, 2 untuk orang tua, jumlahnya itu kan ada 5 di dalam satu keluarga, jadi 2/5. Kemudian untuk anak-anak, anak-anaknya kan 3 nih. Nah, 3 kita tulis untuk pembilang, per 5-nya itu adalah jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Nah, jumlahnya kan ada 5 tuh di dalam satu keluarga. Jadi 3/5 untuk anak-anak. Gitu ya adik-adik sekalian. Kemudian masuk ke pengertian pecahan nih. Ya, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai di mana A, B, bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Bilangan A dinamakan pembilang dan bilangan B dinamakan penyebut. Nah, kan tadi sudah jelas ya mengenai konsep pecahan beserta ilustrasi-ilustrasinya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen atau per 100, dan per mil atau per 1000. Masuk ke yang pertama dulu, pecahan biasa. Adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang itu ingat, yang di atas ya. Yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, contohnya 1/3, 1/5, 2/3, dan lain sebagainya. Yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian untuk pecahan campuran yang kedua adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini lawan dari pecahan biasa tadi. Nah, Ibu memiliki contoh 11/3, 5/8. Nah, 11/3 ini bisa dikatakan sebagai 3/2/3. Kenapa bisa disambat seperti ini? Kita lihat untuk 3 yang di bawah nih, untuk penyebutnya. 3 ini dapat berapa buting untuk 11? Mendekatinya kan 9, 3 kali 3 9 ya. Tapi masih ada sisanya 2. Jadi kita tulis 3 2/3. 3 ini untuk yang mendekati tadi, yang mendekati 11. 2 ini untuk sisanya. Kan tadi 3 kali 3 kan 9. Sisanya 11 dikurang 9 sama dengan 2.
per 3, 3-nya tetap. Begitu ya. Kemudian untuk 8 per 5 itu sama aja seperti tadi, bisa dikatakan ditulis sebagai 1/3 per 5 dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu desimal. Desimal adalah bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah. Nah, contohnya 0,75, 1,2 dan lain sebagainya. Ini sudah jelas ya dikatakan desimal. Kemudian yang keempat yaitu persen atau per 100 adalah bentuk pecahan yang penyebutnya 100 dan ditambahkan lambang seperti ini, lambang persen ya. Contohnya 10%. Nah, itu sama dengan 10 per 100. Nah, begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kelima yaitu per mil atau per 1000 adalah bentuk pecahan dengan penyebut 1000 dan ditambah dengan lambang persen, tetapi masih ada tuh bulatan di higa persennya. Contohnya 10 per mil sama dengan 10 per 1000. Nah, begitu dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke mengubah bilangan pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya, Ibu memiliki contoh 34 per 10. 34 per 10 kan itu sama dengan 3 per 4. Kita masuk ke mengubah bilangan pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama, 34 per 10 itu sama dengan 3,4, sedangkan 5 per 100 sama dengan 0,05. Nah, perhatikan, apabila pembaginya 10 nih, seperti contoh yang pertama, maka satu desimal atau satu angka di belakang koma. Nah, satu angka kan di belakang koma. Kemudian sedangkan apabila pembaginya 100, seperti contoh yang kedua, maka dua desimal atau dua angka di belakang koma. Nah, seperti ini ya. Nah, cara penulisannya. Kemudian masuk ke contoh yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya, Ibu memiliki contoh 0,25. Nah, ingat 0,25. 0,25 itu 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Jadi 25 per 100 sama dengan, ini sama-sama dikecilkan atau disederhanakan. Yang paling sederhana itu sama-sama dibagi 25. Yang di atas bisa dibagi 25, yang di bawah bisa dibagi 25. Jadi kita bagi 25 dibagi 25 sama dengan 1, sedangkan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ini sudah paling sederhana ya, Dede sekalian. Kemudian untuk contoh yang kedua, 2,4. Nah, 2,4 itu kan satu angka di belakang koma jadi satu desimal. Jadi 24 per 10. Nah, sama dengan teknik yang pertama tadi, contoh yang pertama, sama-sama kita sederhanakan paling sederhana. Jadi sama-sama bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 dan 10 dibagi 2 sama dengan 12 per 5. 12 per 5 bisa ditulis sebagai 2 per 5. Kenapa? Karena 5 ini kan bisa 12 dibagi 5 itu mendekatinya kan 2 tuh. 2 kali 5 10. Tetapi sudah masih memiliki sisa 2. 12 dikurang 10 itu 2. Jadi penulisannya 2 sisa dari 12 dikurang 10 tadi per 5. Penyebutnya tetap. Nah, begitu ya Adik-adik sekalian. Kemudian contoh yang ketiga nih, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini. Nah, yang Ibu tadi jelaskan. Contohnya 1, 3 per 5. Caranya 1 dikali 5 ditambah 3. Nah, begini ya. Sama dengan 1 kali 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sedangkan penyebutnya tetap 5. Jadi 1/3 per 5 itu sama dengan 8 per 5. Begitu ya Dede sekalian. Nah, begitu dulu video yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.